Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, telah disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Semua itu tercipta dengan cepat dan tepat. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran, Surat Al-Qamar ayat 49. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu telah ditetapkan ukurannya, bahkan kelemahan dan kecerdasan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selain itu, bahwa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, di mana suatu saat akan tiba dari kehancurannya alam semesta ini, yang akan terjadi secara berurutan, melalui proses serta tanda akan terjadinya beberapa peristiwa di bumi. Menurut ulama fikih aliran mazhab Syafi'i, dan tanda-tanda tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah 6 tanda kehancuran alam semesta atau kiamat kubra, di antaranya adalah: yang pertama, kemunculan Imam Mahdi. Saat mendekati hari akhir kelak, semua umat muslim berada di bawah pimpinannya Imam Mahdi. Beliau hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Pasukan Imam Mahdi nantinya akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Baitul Maqdis. Maka disinilah Imam Mahdi akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal menurut Al-Banjari dalam keterangan hadis, disetarakan sebagai penipu, orang yang suka menunjukkan peristiwa luar biasa dengan tangannya, dan nabi palsu yang akan menyesatkan umat manusia. Bahkan Dajjal ini akan mengaku dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Kemunculan Dajjal sebagai tanda kiamat disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan, hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Setelah berhasil mengajak banyaknya manusia untuk menjadi pengikutnya, Dajjal dan pasukannya pun mengepung pasukan Muslim Imam Mahdi. Namun keterangan hadis menyebutkan bahwa Dajjal akhirnya berhasil dikalahkan setelah Imam Mahdi mendapat bantuan dari Nabi Isa untuk membunuhnya. Al-Banjari menjelaskan, saat ini Dajjal masih terbelenggu dengan 70 rantai di Yaman. Tidak diketahui pasti kapan dan siapa yang merantainya. Namun, yang pasti adalah rantai tersebut akan terbuka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Atas jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk doa yang dipanjatkan Imam Mahdi, Nabi Isa alaihi salam pun turun ke bumi untuk membantu. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Tidak ada satu orang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 159. Menurut Al-Banjari, Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit keempat bersama dengan 70.000 malaikatnya. Hal ini tertulis dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Isa alaihi salam turun untuk membunuh Dajjal,
dan menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh dalam peristiwa sebelumnya, bumi kembali menjadi tempat yang aman sentosa hingga munculnya Ya'juj dan Ma'juj atau kelompok perusak bumi. Sebagai tanda-tanda kiamat kubra selanjutnya, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 96. Menurut Al-Banjari, Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang sedang berada di Bukit Tur. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukannya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, kehancuran Ka'bah. Setelah Ya'juj dan Ma'juj terkalahkan, rangkaian peristiwa selanjutnya adalah kemunculan tentara Habasyah. Tentara Habasyah ini adalah seorang yang berbangsa Habsyi dan memiliki dua kaki yang kecil. Mereka memiliki misi untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengutip kitab Ajaib Al-Malakut, Al-Banjari menceritakan, tentara Habasyi muncul untuk meruntuhkan Ka'bah, agar umat muslim tidak lagi dapat menunaikan ibadah haji. Hal ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma berkata, Hari kiamat tidak akan terjadi, sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Pada peristiwa melawan tentara Habasyi di Bait Al-Maqdis inilah, Nabi Isa alaihissalam diceritakan wafat. Tentara Habasyi akhirnya dapat meruntuhkan Ka'bah. Namun, kebenaran dari cerita ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat diketahui siapapun hingga waktunya tiba. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, matahari terbit dari barat dan munculnya hewan melata. Setelah runtuhnya Ka'bah, Al-Banjari menyebutkan disinilah waktunya kehancuran dan ketidakseimbangan alam dimulai, hingga timbul kejadian yang luar biasa, yakni matahari terbit dari arah barat dan keluarnya binatang melata, atau yang disebut Dabah al-Ardal yang dapat berbicara dengan manusia. Dari Abdullah bin Amr berkata, dia hafal sabda Rasulullah yang menyebutkan, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja yang keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Banjari mengatakan, semua pintu taubat dari hambanya tidak akan diterima lagi setelah matahari muncul dari arah barat. Kemudian, kemunculan binatang melata itu diyakini akan dimulai dari Masjidil Haram. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dabah dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran, Surat An-Naml ayat 82. Wallahu a'lam bishawab.